Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, baik ketika kita sedang bersama orang banyak maupun ketika kita sendirian. Dan marilah kita senantiasa takut akan terkena azab Allah kapan dan dimanapun kita berada, karena kewajiban menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah bukan hanya berlaku pada waktu dan saat-saat tertentu saja. Bahkan beribadah kepada Allah adalah kewajiban yang harus dilakukan hingga ajal mendatangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai kematian mendatangimu. Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 99. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Hari ini kita hidup di zaman saat kejujuran menjadi barang yang langka. Bahkan sejak kecil banyak anak-anak yang terbiasa untuk berdusta, mengambil namun mengaku tidak mengambil, berbuat namun mengaku tidak berbuat. Dan yang lebih parah, jika kedustaan itu ditambah lagi dengan kepandaian bersilat lidah, sehingga dengan kepandaian bersilat lidah, orang yang nyata-nyata bersalah bisa terlihat benar, dan sebaliknya, orang yang benar bisa menjadi tertuduh bersalah. La haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin yang kami hormati, itulah fenomena yang banyak terjadi di kehidupan nyata belakangan ini. Namun jangan pernah berpikir bahwa hal itu bisa terjadi di akhirat. Sungguh, kelak kita akan memasuki alam yang jauh berbeda, di mana semuanya akan terkuak dan terbongkar tanpa ada sedikit pun yang bisa untuk kita sembunyikan. Hari kiamat adalah rentetan berbagai peristiwa yang mencekam dan mengerikan. Salah satunya adalah kejadian di mana yang namanya berbicara bukan lagi menjadi monopoli mulut, namun anggota tubuh lainnya juga bisa melakukan aktivitas berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini kami tutup mulut mereka. Tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu pernah mereka kerjakan. Al-Quran surat Yasin ayat 65. Maka manusia pun terheran-heran dan kebingungan, karena masing-masing anggota tubuhnya akan bercerita tentang apa yang pernah ia lakukan ketika hidup di dunia. Kemudian mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina?" Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu bersaksi terhadap kami?" Maka kulit mereka pun menjawab, "Yang menjadikan kami bisa berbicara adalah Allah, yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara. Dan dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Al-Quran surat Fussilat ayat 21. Saat itulah kebohongan yang disembunyikan, belang para berdusta akan terlihat dengan jelas. Tidak ada lagi yang bisa menyembunyikan atau merahasiakan perbuatan-perbuatan buruknya yang selama ini disembunyikan dari hadapan manusia. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Manusia yang beruntung. Manusia yang beruntung adalah yang segera mengambil pelajaran dari apa-apa yang ia dengar dan dari apa-apa yang dia lihat. Kemudian berusaha untuk memperbaiki diri sebelum ajal datang menjemput. Mari kita biasakan untuk selalu berkata jujur dan untuk selalu bersikap jujur, walau sepahit apapun resiko yang akan diakibatkan dari kejujuran tersebut. Jujurlah, wahai para pejabat terhadap rakyat. Jujurlah, wahai rakyat terhadap pemerintahnya. Jujurlah, wahai para orang tua terhadap putra dan putrinya. Dan jujurlah, wahai anak-anak terhadap orang tuamu. Jujurlah, para suami terhadap istrinya. Dan jujurlah, para istri terhadap suaminya. Dan hendaknya kita semua berkata jujur dan berperilaku jujur dalam setiap muamalah, dalam setiap transaksi, dalam setiap interaksi kepada semua manusia. Sungguh, kejujuran pasti akan berujung pada ketenangan hati dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Akhirnya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi taufik kepada kita untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran, dan semoga Allah berkenan menerima amalan-amalan kita dan memberikan kita kekuatan agar senantiasa mampu untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni seluruh kesalahan kita dan seluruh dosa-dosa orang tua kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima.